Biarpun gimana kita tetap Harus kita optimis, jaga quality jaga kualitas, kasih yang terbaik buat masyarakat. buat masyarakat. Ya, kita rumah subsidi, tapi kita kasih lantainya granit tetap. Emang kita mengurangi keuntungan kita, Ya, ya, tapi tetap konsumen nomor satu. ya. Kalau dilihat dari dukungan pemerintah, dengan kita perhatikan regulasi yang bisa diperbaiki, terutama di tingkat kabupaten kotanya, harusnya lebih baik lagi. Ya, Terutama berarti buat yang menengah bawah luar biasa itu harusnya. selamat sore Pak Selamat sore Daniel Pak ya. Ismet. Ya, Pak Daniel sebagai developer dan juga Sekjen Apersi ya Pak. Ya, Kira-kira nih Bapak membawahi berapa ribu ya? Kayaknya banyak ya. ya hampir 4.000 pengembang 4.000 pengembang ya Pak ya di bawah Bapak ya. kita. Nah, gimana nih keluhan-keluhan mereka nih Pak yang disupport oleh Apersi nih Pak? Ya, kita kebetulan kita sama seperti tadi kita Persi dengan Ray kita bergandeng tangan untuk kepentingan pengembang. Misalnya kita lagi perjuangkan mengenai penyesuaian harga yang buat rumah subsidi, juga untuk yang selain waktu itu bisa kita barengan sama Ray barengan, Apersi dan Ray kita barengan. Jadi juga untuk rumah subsidi misalnya ini atau rumah komersil, banyak kendala di lapangan yang kelihatannya belum tahu kita. Misalnya nomor satu, Undang-Undang Cipta Kerja, juga mengenai OSS, itu sebetulnya keputusan yang sangat bagus, efisien dan bisa menghemat. Tapi di atas, di tengahnya oke, tapi di bawahnya di tingkat kabupaten dan kota madya itu banyak hambatannya dan belum berjalan seperti rencana semula. Padahal kita dengan Pak Menteri atau Pak Dirjen seringkali ya bersama-sama dengan asosiasi yang lain, terutama Ray, kita sering ketemu dan kita rapatin tuh. Itu satu. Misalnya PBG, itu sampai sekarang mungkin yang keluar masih sedikit ya. Padahal sudah dikasih dispensasi untuk sekitar 2 tahun. Ini masih sebetulnya ya, ini sih sebetulnya jalan lain karena sampai sekarang PBG itu susah sekali keluarnya. Jadi misalnya dikasih pun bebas PPN yang 10 yang sekarang 11% sampai misalnya Juni atau September, tapi susah karena izinnya sendiri ada yang belum keluar. Pasti turun itu omsetnya. Karena udah dilaporin di dalam sistem Sikumbangnya atau PUPR-nya, tapi kan belum, di keuangan juga catat tapi belum selesai. Karena ini yang kita lagi perjuangkan juga. Itu satu. Itu PBG. Nah, karena PBG ini terganggu sampai sekarang. Harusnya kan dengan OSS izin jadi mudah dan efisien. Tapi ternyata belum mencapai tujuannya. Masih banyak yang perlu dibenahin, terutama di tingkat kabupaten sama kota madya. Nah, belum selesai PBG, muncul lagi aturan dari ATR mengenai lahan sawah dilindungin. Banyak yang sudah ada izinnya atau baru lagi ngurus izin, begitu dipotret hijau, itu izin sementara stop, di hold. Ya. Nah, itu yang kita, Pak Dirjen sih bilangnya dari ATR nanti dikoreksi, tapi sampai sekarang belum dikoreksi. Nah, itu yang kita tunggu. Karena itu pasti menurunkan program 1 juta rumahnya dari Presiden, dari pemerintah. Yang ketiga, kita tahu selama untuk rumah subsidi ya, 2-3 tahun ini harga-harga bergerak naik. Misalnya besi beton, dulu sekitar 6 ribuan, sekarang 13 ribuan. Berarti sudah 2 kali. Belum semen, baja ringan yang buat kerangka atap, belum lagi aluminiumnya, pasti bergerak semuanya. Nah, ini jadi sebetulnya namanya mungkin bukan kenaikan harga sebetulnya, penyesuaian harga. Menyesuaikan harga material. Karena terbukti di lapangan sebagian anggota kita banyak yang menunda pembangunan karena harganya tipis mendekati cost-nya. Ya, pasti ditunda. Atau turunkan kualitas, tapi kan kita nggak mau. Nah, terpaksa sebagian nunda. Tunggu penyesuaian harga ini. Yang katanya bulan depan bisa keluar, katanya begitu. Karena dari PUPR sudah terusin ke Kementerian Keuangan.
Nah, kalau kita lihat lagi di Kementerian Keuangan, sebetulnya kalau kita setiap, apalagi rumah kena PPN 11%, kena BPTB 5%, kena PPH pengalihan hak itu 2,5%, itu aja sudah 18,5%. Berarti setiap jual rumah, sebetulnya pajak yang masuk ke pemerintah itu besar sekali. 18,5%, hampir 20%. Tinggi sekali sebetulnya. Itu konsumen beli, itu 18,5%-nya buat pemerintah, masuk pajak. Nah, harusnya memang, kalau memang program pemerintah bagus sekali, OSS semua bagus sekali, tapi regulasinya di lapangan kurang. Nggak berjalan sampai ke bawah. Nah, ini belum karena pandemi belum semua investor atau pengembang atau industri yang berasa nih. Tapi begitu ini mulai tumbuh, sebetulnya optimis semuanya nih. Dan emang ada dukungan bagus dari atas mengenai OSS ini. Tapi pelaksanaan di bawahnya mendukung nggak? Nah, itu yang kebijakan di atas mesti ngelihat ke bawahnya. Karena ujungnya nanti menghambat. Nah, segi optimisnya kita pengusaha pasti cari jalan terus sampai dapat itu. Tapi kalau harus menurunkan kualitas, kita pasti nggak mau. Kita pasti jaga betul. Ya. Oke, terima kasih nih Apersi. Ya. Moga-moga bisa menaungi 4.000 pengusaha yang sekarang lagi menahan-nahan juga ya, jadi artinya ya. Sebagian menahan. Hampir 4.000 pengembang berarti kita. Kalau 4.000 pengembang ini berarti ada 170 turunan bisnis yang betul. ketahan nih. Pemerintah mesti cepet action nih Pak ya kayaknya ya. Ya, perlu sinergi yang luar biasa antar stakeholder, dan sekali lagi juga ini sinergi grup ini kita juga lihat bersatu semuanya, pengembang dari REI, dari Apersi, dari Arebi-nya semua di bawah komando Pak Ismet yang luar biasa. Ya, Pak, Bapak sekarang nih sedang ngembangin berapa proyek ya? Kita ada di Cikarang, Grama Puri Persada, ada di Cibitung sudah hampir selesai, Grama Puri Taman Sari juga ada di Tangerang, ada di Serang, ada di Cikande. Wah, itu juga lagi berjuang juga ya, karena harga naik semua nih Pak ya. Ya, tapi biarpun gimana kita tetap kita optimis, jaga kualitas, kasih yang terbaik buat masyarakat. Ya. Misalnya kita rumah subsidi, tapi kita kasih lantainya granit tetap. Oh, luar biasa ya. Ya. Jadi kualitasnya malah lebih bagus ya, standar. Ya. Emang kita mengurangi keuntungan kita, tapi tetap konsumen nomor 1. Ya. Yang terakhir nih Pak, menurut Bapak properti ke depannya bagaimana nih Pak? Pandangan Bapak nih. Kalau dilihat dari dukungan pemerintah, dengan kita perhatikan regulasi yang bisa diperbaiki, terutama di tingkat kabupaten kotanya, harusnya lebih baik lagi. Ya, terutama buat yang menengah bawah luar biasa itu harusnya. Jadi di kabupaten kota yang mesti support ya. Dari regulasinya sudah benar, tapi di bawahnya belum run akibatnya. Belum berjalan sebagaimana rencana pemerintah. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih sudah hadir di acara ulang tahun Sinergi yang ketiga Pak. Ya, di Verde tuh nih Pak. Salah satu apartemen paling mewah di Kuningan Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel. Pak Ismet yang luar biasa.